Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini hari Senin tanggal 9 November 2020. Ya. Kita belajar lagi dalam pelajaran tematik. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa juga sebelum kalian belajar ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tematik tema 3 subtema 4, yaitu tugasku di lingkungan sosial atau tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, Bu Guru mau nanya dulu. Dalam kehidupan sosial itu apa sih, Nak? Sosial? Oke, sosial itu kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan teman-teman kita atau keluarga atau lingkungan sekitar kita. Ya, pasti membutuhkan bantuan. Ya, entah kita di sekolah tidak bawa pensil, kita pinjamnya ke siapa? Pasti ke teman. Ya, di rumah tidak bisa mengambil benda-benda yang tinggi, contohnya di rumah kita butuh bantuan siapa? Ya, bantuan ibu, ayah, atau kakak ya. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu namanya sosial ya. Nah, kemarin anak-anak sudah baca dongeng berat menjadi ringan. Ya, ada Baba, Bibi, Cici, Didi, dan Mimi. Sudah kan? Sudah dibaca? Nah, intinya apa yang kalian ambil pelajarannya? Nah, pinter ya. Jadi pelajarannya itu suatu pekerjaan yang berat kalau kita pikul bersama-sama atau kalau kita kerjakan bersama-sama akan lebih ringan atau akan lebih mudah atau akan lebih cepat selesai kerjaannya ya. Nah, di dongengnya seperti itu. Jadi si semut itu menemukan roti besar, ketika diangkat sendiri dia tidak kuat. Ya, tapi ketika diangkat sama teman-temannya, si roti itu bisa terangkat, bisa terpindahkan ya, dan bisa dimakan bareng-bareng. Nah, itu artinya kita tidak bisa hidup sendirian, tapi kita hidup bersama-sama. Bu Guru juga sama, nggak bisa Bu Guru hidup sendirian. Walaupun Bu Guru sudah dewasa, sudah bisa melakukan semuanya, tapi Bu Guru tetap tidak bisa hidup sendirian. Ya, seperti kalian juga, kalian tidak bisa hidup sendirian. Ya. Nah, dalam sosialnya itu dalam kehidupan mana aja, Nak? Ya. Oke, itu ada di rumah ya, kehidupan sosial itu ada di rumah, ada di sekolah, ada di masyarakat. Contohnya, kehidupan sosial di sekolah. Kerja bakti ya, kerja bakti atau kerja baktinya di kelas itu apa ya, Nak ya? Apa? Piket kelas. Oke, pinter, piket kelas itu kalau di sekolah. Kalau di rumah itu membersihkan rumah bersama-sama keluarga, bersama kakak, adik, ayah, ibu ya. Nah, kalau di masyarakat gotong royongnya atau kerja baktinya berupa membersihkan jalan raya atau membersihkan jalan depan sekitar kita atau membersihkan ranting-ranting pohon ya. Itu salah satu contoh tugas kita atau tugasku di masyarakat itu atau di kehidupan sosial itu, yaitu kerja bakti. Nah, terus di sini ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, anak-anak tahu Hari Sumpah Pemuda itu tanggal berapa? Tanggal 28 Oktober, barusan kemarin kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Itu di situ
memperingati apa sih nak Hari Sumpah Pemuda itu? Oke, jadi pada sejarahnya pada zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia itu menginginkan merdeka atau pemuda-pemuda Indonesia itu menginginkan kemerdekaannya. Makanya diadakanlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ya. Nah, pemudanya itu seperti apa? Apakah hanya dari satu golongan? Satu golongan itu maksudnya suku Jawa atau suku Sunda atau suku apa? Dan ternyata masyarakat Indonesia itu berbagai macam suku. Ya, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Manado ya. Nah, gimana ya? Coba. Mereka walaupun berbeda-beda tapi tetap bersatu. Ya. Oke, banyak suku di Indonesia tapi mereka tetap bersatu. Nah, lanjut. Hari ini kita habiskan satu subtema ya. Nah, anak-anak, kalian tahu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, umurnya pasti berbeda. Oke, pasti berbeda ya. Nah, lihat halaman 152. Di situ ada kategori usia. Ya, di sini ada usia 0 sampai 5 tahun itu dikatakan balita. Kalau punya adik yang umurnya 2 tahun atau 5 tahun ke bawah atau belum sekolah, berarti adik kalian itu masih balita. Ya. Nah, kalau 5 sampai 11 tahun itu dikatakan anak-anak. Siapa anak-anak? Kalian umur 8 tahun atau 9 tahun. Nah, berarti itu kalian masih anak-anak ya. Nah, ada lagi 12 tahun sampai 25 tahun. Kalau kalian punya keluarga yang sekolah SMA, ya, SMA atau SMP, berarti kakak kalian itu masuk ke kategori remaja ya. Nah, kalau 26 sampai 65 tahun seperti orang tua kalian, ibu, ayah, itu dikatakan dewasa ya. Nah, kalau ada kakek atau nenek yang ada di rumah atau di tempat tinggal kakek atau neneknya, dari 46 sampai 65 tahun itu dikatakan lanjut usia atau sudah tua ya. Nah, kalau 65 tahun ke atas disebut manula atau manusia lanjut usia ya. Nah, cukup sampai di sini penjelasan Bu Guru ya. Jangan lupa hari Rabu dikumpulkan tugas SBK-nya, yaitu membuat bingkai foto kalian ya, di bingkai yang rapi yang bagus, nanti Bu Guru tempel di kelas ya. Nah, sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.